Melalui evolusi dengan memasuki kolam darah, berhasil berubah menjadi bentuk iblis tanduk tunggal. Namun, saat pertama kali saya muncul dalam bentuk manusia di depan, dia malah terus menatap saya. Ternyata telah membunuh 444 pemain untuk masuk ke kolam darah. Namun, dia hanyalah monster elit dalam permainan. Perlengkapan dari pemain yang mati sudah memenuhi tanah, termasuk banyak perlengkapan langka. Ini tentu saja menarik lebih banyak pemain serakah. Namun, tak peduli sekuat apa pemainnya, di depan tengkorak ini mereka tampak tak berdaya. Meskipun mereka mencoba taktik pengepungan, tetap saja tidak bisa menang. Dengan satu serangan, semuanya terbunuh. Namun, dia tidak puas. Dia masih bergumam bahwa dia masih membunuh terlalu sedikit. Namun, tidak ada yang menyangka, monster yang sangat kuat ini, 3 hari yang lalu masih seorang pegawai kantoran. Luli sebelumnya adalah seorang karyawan kunci di sebuah perusahaan game. Namun karena menyelidiki sebuah kasus orang hilang, dia dipecat oleh bosnya karena merugikan keuntungan perusahaan. Luli dengan cepat menyelesaikan proses pengunduran diri. Karena tujuan utamanya sudah tercapai, dia masuk ke perusahaan ini untuk menyelidiki hilangnya kakaknya. Dan akhirnya, di perusahaan ini, dia menemukan petunjuk tentang kakaknya. Setelah itu, dia kembali ke rumah. Luli memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah game bernama Huan Yue bersama adiknya. Karena Luli menduga bahwa alasan hilangnya kakaknya pasti ada kaitannya dengan game ini. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam game menggunakan perangkat. Karena Luli menduga bahwa hilangnya kakaknya pasti berhubungan dengan game ini. Dengan cepat, keduanya masuk ke game melalui perangkat. Karena perangkat ini bisa langsung terhubung dengan neuron otak. Setelah masuk ke dalam game, segala hal terasa sangat nyata. Baik suhu tubuh maupun kelembaban udara, semuanya terasa seperti di dunia nyata. Adiknya segera mengajak seorang wanita untuk berduet. Mereka memutuskan untuk mengerjakan tugas bersama agar bisa naik level lebih cepat. Sementara itu, Luli memilih untuk menjelajah sendiri. Setelah berpisah, masing-masing melanjutkan jalannya. Luli membuka jendela kode tukar khusus melalui asisten game. Kemudian, dia memasukkan kode tersebut. Setelah itu, Luli menerima 3 email. Luli berhasil menerima 3 surat email. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada 3 item perlengkapan khusus. Ternyata ini adalah cheat yang dibuat oleh Luli sendiri. Item pertama adalah gelang full time. Gelang ini dapat berkembang seiring dengan level karakter dan meningkatkan kualitas peralatan. Atribut tersembunyi adalah setiap kali kualitas peralatan meningkat, pemakainya dapat secara acak memperoleh satu keterampilan khusus berdasarkan profesi. Item kedua adalah buku prestasi acak. Buku ini dapat menghasilkan prestasi secara acak berdasarkan waktu yang dihabiskan oleh karakter. Setelah menyelesaikan tugas prestasi, pemain dapat menerima hadiah secara acak. Atribut tersembunyi masih belum diketahui. Sedangkan item ketiga adalah yang paling penting. Undangan dari Hell Asura. Luli telah menyusup ke perusahaan game Tianming selama 2 tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ini. Ini adalah alur cerita tersembunyi yang didapatkan kakaknya saat uji coba beta. Ini seharusnya adalah sumber dari hilangnya kakaknya. Untuk bisa menemukan kakaknya, Luli dengan tegas membuka undangan tersebut. Sementara itu, setelah berganti profesi, alur cerita baru akan terpicu. Luli tanpa ragu memilih konfirmasi. Segera setelah itu, Luli merasakan sakit yang hebat di dadanya. Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa tiba-tiba ada 4 tengkorak muncul di sekitarnya. Salah satunya mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh Luli. Detik berikutnya, Luli terkejut karena dadanya ditembus oleh senjata tajam dari keempat orang tersebut. Luli tidak mengerti mengapa ada alur cerita seperti ini yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Namun, rasa sakit yang nyata yang terasa di tubuhnya membuat kesadarannya semakin kabur. Sementara itu, sistem mulai mengeluarkan peringatan terus-menerus. Terdeteksi bahwa karakter Anda telah mati. Kesalahan sistem. Restart gagal. Kode kesalahan. Sumber data Anda tidak terdeteksi. Tidak bisa keluar dari game. Saat Luli mengira dirinya akan mati dalam game, kesadarannya kembali, dan tangan kanannya dengan kuat meraih sesuatu. Namun, dia terkejut karena mendapati dirinya telah berubah menjadi seorang pejuang level 1. Luli tidak mengerti. Bukankah dia seharusnya menjadi Asura? Sambil penasaran, dia mengamati lingkungan yang asing ini. Dia melihat di depannya ada NPC yang mengenakan jubah. Orang itu berbicara dengan kata-kata aneh. Bangunlah, hambaku. Luli berniat untuk mendekat dan bertanya. Namun, setelah menyadari orang itu tidak berbicara dengannya, Luli memutuskan untuk mencari orang lain dan bertanya. Namun, tindakan Luli ini terlihat berbeda di mata Rin. Pemanggilnya bukan hanya bisa berbicara, tetapi juga tidak mendengarkan perintahnya. Karena itu, Rin memutuskan untuk memberi pelajaran. Dia mulai membaca mantra, kemudian mengulurkan tangan kirinya ke arah kepala Luli, dan bersiap untuk melepaskan keterampilan berikutnya. Luli benar-benar bingung. Apakah ini semacam balas dendam bagi pemula? Tapi aku baru level 1. Loh, tidak punya keterampilan apa-apa. Siapa yang mendesain alur cerita kayak gini, sih? Namun,
Tepat pada saat itu terdengar suara ledakan keras. Sebuah kaki besar jatuh dengan keras. Luli beruntung tidak terinjak. Sebaliknya, dia terpental keluar. Namun yang mengejutkannya adalah, pemilik kaki besar itu ternyata adalah seorang raksasa. Dan raksasa itu besar banget, bahkan sangat berlebihan. Bos level 30 yang malang, langsung dihancurkan oleh kaki raksasa itu. Luli melihat raksasa yang sangat besar di depannya. Seketika merasa apakah dia salah masuk peta. Jika monster-monster seperti ini, bagaimana cara bermain dalam peta ini? Ini benar-benar gak bisa dimainkan. Namun, tak lama setelah itu, Luli mengetahui melalui asisten game CC bahwa daerah tempat dia berada saat ini merupakan sumber dari semua bos tingkat tinggi dalam game ini. Ini adalah daerah dengan tingkat bahaya tertinggi. Luli memutuskan untuk menyelesaikan beberapa misi dan naik level terlebih dahulu. Dia pun menggunakan CC untuk mencari titik misi yang terletak 100 km jauhnya. Setelah berlari dengan cepat, akhirnya dia sampai di titik misi tersebut. Namun, pada saat ini, untuk masuk, ternyata harus mengantri selama 2 jam. Namun, Luli menyadari, di samping ada sebuah pintu masuk yang bahkan tidak ada antrian. Meskipun itu bukan rute yang direncanakan, tapi tetap saja masuk kota. Kita tidak boleh terlalu kaku dalam hidup. Dengan cepat, Luli sampai di pintu masuk. Dia kira 2 penjaga babi di pintu akan sulit diajak bicara. Tapi ternyata mereka dengan cepat membiarkan Luli masuk. Luli cepat-cepat melambaikan tangan untuk mengucapkan terima kasih. Namun dia tidak menyadari, 2 babi penjaga di belakangnya malah tertawa terbahak-bahak. Kakak ini lucu banget, dia malah mengucapkan terima kasih. Nanti kalau dimulai, kita lihat saja betapa tragisnya si kampungan itu mati. Begitu sistem mengumumkan, pendaftaran untuk acara Feng Yuntai sudah berakhir. Dan terdengar sorakan dari dalam kota. Saat itu, Luli belum tahu bahwa dirinya sebenarnya sudah berada di zona maut. Namun, saat Luli masuk ke arena duel, wasit kelinci menyambut peserta terakhir ini. Namun, saat wasit melihat data pribadi Luli, tahanannya 5, ternyata dia hanya seorang tengkorak level 1. Pemandangan ini langsung memicu keributan di antara penonton. Peserta lainnya, mereka semua juga meremehkan tengkorak level 1 ini. Meskipun begitu, wasit kelinci tetap mengumumkan dimulainya pertandingan. Aturan pertandingan adalah mode 8 orang, duel 2-2. Pemenangnya adalah yang bertahan hingga akhir. Dan demi keadilan pertandingan, tingkat peserta akan disesuaikan ke level 10. Karena itu, saat peserta lain diturunkan levelnya, Luli justru naik ke level 10. Dan saat itu juga, suatu suara terdengar di dalam pikiran Luli. Selamat, pemain telah mencapai level 10. Silakan pilih pekerjaan awal Anda. Mengingat sebelumnya, ketika bermain game dengan kakak dan adik, mereka semua bilang mereka cocok dengan profesi pembunuh. Tanpa ragu, dia memilih profesi pembunuh. Selamat, Anda telah beralih ke profesi pembunuh. Anda telah menerima perlengkapan sementara, pisau tajam. Segera setelah itu, wasit kelinci mulai memperkenalkan para juri untuk pertandingan kali ini. Pemimpin bulan utara kota Blood Moon, Zhuang Huanshui. Pemimpin bulan timur kota Blood Moon, Wu Yue. Begitu sang mentor muncul, penonton mulai ramai membicarakannya. Murid Tuan Yue adalah Han Yixiao, jenius tak terkalahkan, yang baru saja mencatat 10 kemenangan berturut-turut di Windy Arena, mengguncang kota Blood Moon. Mendengar ini, Luli sangat terkejut. Han Yixiao kan kakaknya sendiri, akhirnya menemukan petunjuknya, wanita yang bernama Wu Yue ini. Segera setelah itu, pertandingan angin guntur resmi dimulai. Dengan aturan khusus 8 melawan 4, 3 jenius dengan mudah menonjol tanpa kesulitan. Namun tidak ada yang mengira, peserta keempat yang menang, ternyata adalah Luli, peserta lemah. Pertandingan selanjutnya adalah 4 melawan 2, duel yang kejam. Begitu Grell, monster dengan 2 pedang, masuk ke arena, dia meminta Luli untuk menyerah. Di mata seorang jenius seperti dia, Luli hanyalah seorang yang lemah dan tidak layak untuk dia perhatikan. Namun, Luli juga seorang jenius matematika tingkat tinggi. Bagaimana bisa dia menyerah sebelum bertanding? Namun, tindakan Luli yang menantang membuat Grell marah. Grell langsung mengeluarkan serangan memutar pedang yang memukau, bertujuan untuk membunuh Luli yang sombong itu seketika. Namun, Luli berhasil menghindari serangan itu berkat kelincahannya. Grell dengan sikap meremehkan berkata, itu hanya keberuntungan. Hanya beruntung bisa menghindari serangan cepatku. Namun setelah itu, Grell melanjutkan serangan dengan gerakan sabetan horizontal yang memiliki jangkauan luas. Atau serangan dengan kekuatan luar biasa, serangan pemburu langit. Semua serangan itu berhasil dihindari oleh Luli. Setelah proses pengumpulan informasi sebelumnya, Luli mengamati panjang lengan musuh yang sekitar 80 cm, panjang bilah pedang 100 cm, panjang total pedang 120 cm. Berdasarkan data ini, Luli menghitung bahwa jarak maksimum serangan musuh kurang dari 200 cm. Selama ia mengatur posisinya lebih dari 200 cm dari musuh, maka dia tidak akan diserang. Serangan GR terus-menerus dihindari oleh Luli, ditambah dengan ejekan dari penonton. GR mulai panik. GR yang sangat marah berteriak, "Sialan, kamu! Serangan berikutnya akan kubunuh kamu." Namun, dia tidak pernah menyangka, Luli sudah menghitung semuanya. Hanya menunggu kesempatan sempurna ini, Luli mengaktifkan kemampuannya, serangan komet. Dengan begitu, GR, sang jenius masa lalu,
menjadi arwah di bawah pedang Luli. Meskipun penampilan luar biasa seperti Luli, tidak menarik terlalu banyak perhatian dari para mentor. Bagaimanapun juga, di dunia ini, darah rendah selalu hanya bisa menjadi sampah. Pertarungan selanjutnya di 4 vs 2, terjadi antara Suezua dan Belei. Keduanya adalah anak-anak langit yang terkenal. Satu adalah guru perang darah, yang lainnya adalah kesatria zombie. Begitu pertandingan dimulai, kesatria zombie Belei langsung menggunakan serangan terkuat, aliran kilat instan. Serangan ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada serangan serba. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang mengejutkan, Suezua ternyata menggigit kekuatan Belei. Dengan kekuatan gigitan, pedang tajam yang terbuat dari besi baja hancur seketika. Inilah jurang besar antara darah bangsawan dan darah rendah. Dalam sekejap, serangan Suezua yang mematikan, cakar gila, menghantam tubuh Belei. Ketika mayat zombie Belei terjatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Pada saat yang sama, Suezua tidak lupa mengolok-oloknya. Sementara itu, darah murni Suezua juga menarik perhatian para mentor. Luli menyadari bahwa tingkat si singa kecil ini, meskipun diturunkan ke level yang sama dengan yang lain, namun atribut dasarnya jauh lebih tinggi dari rata-rata. Jelas, pertempuran terakhir antara Luli dan Suezua akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Wu Yue adalah wanita paling cantik di kota darah bulan. Tapi dia tertarik pada saya, si tengkorak rusak ini. Dia bahkan mengatakan ingin memasukkan saya ke dalam haramnya dan memainkannya sesuka hati. Semua karena saya mengalahkan si singa gila Suezua yang memiliki garis darah epik. Kembali ke final tadi di arena Feng Yun, Suezua kini mengalihkan semua cahaya ke arah saya dan berkata, "Sampah rendah, apa kamu tidak berani untuk maju ke arena? Saya belum selesai bermain. Saya tahu betul bahwa saya hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan dia. Namun, jika saya tidak memenangkan pertandingan ini, saya tidak akan bisa mendekati wanita itu dan mendapatkan petunjuk tentang kakak saya." Saat ini, Wu Yue juga menantikan saya untuk melanjutkan ke pertandingan. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan duel. Melihat saya masih berani naik ke arena, Suezua tertawa terbahak-bahak. Makhluk rendah memang bodoh, hanya dengan sedikit provokasi, langsung terjebak. Aku akan menggigit tulangmu satu persatu, sebagai hidangan penutup untuk merayakan kemenangan saya. Mendengar itu, mataku menyipit. Ternyata, kamu cukup pandai menggonggong. Ya, setelah berkata begitu, saya berubah menjadi kilat dan melesat menuju dia. Suezua melihat itu, tetapi tetap berdiri diam, tidak menghindar atau mengelak. Dia mengejek kecepatanku yang tidak lebih cepat dari Belei. Namun, ketika dia berusaha menghalangi saya dengan tangannya, saya tiba-tiba muncul di belakangnya dengan teleportasi. Namun, gerakan cepat seperti kilat ini masih bisa ditangkap olehnya. Dengan cepat, dia membungkuk dan menghindari seranganku. Tidak berhasil, saya segera menarik diri. Sekejap kemudian, serangan Suezua datang dengan kecepatan tinggi. Untungnya, saya berhasil menghindar dengan menarik diri tepat waktu. Bahkan kecepatan yang paling saya kuasai pun tidak memberi saya keunggulan. Semua atributnya sepertinya lebih tinggi dari saya. Namun, saat itu, Suezua merasa ada luka di wajahnya. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya terluka oleh makhluk rendah seperti saya. Lalu dia menggunakan kartu trufnya tanpa ragu, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kritikalnya sebesar 20% selama 15 detik. Melihat ini, Wu Yue tidak sabar menantikan penampilan saya selanjutnya. Saat itu, gerakan Suezua memicu ledakan hebat. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapanku. Saya tidak sempat bereaksi dan buru-buru mengangkat pedang untuk bertahan. Kekuatan serangannya begitu besar hingga saya terlempar sejauh ratusan meter. Namun, saat saya berhasil menstabilkan diri, serangan keterampilan Explosion Claw sudah sangat dekat. Melihat kondisi ini, saya memutuskan untuk sepenuhnya mengungkapkan kekuatan tersembunyi saya. Pada saat keterampilan itu diaktifkan, kemampuan invisibility saya berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, saya muncul di belakang Suezua. Inilah saat yang kutunggu. Kukira saat kamu mengaktifkan keterampilan ini, kamu tidak bisa berputar, kan? Namun, Suezua tertawa mendengar itu. Rencanamu sangat baik, tapi sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan keras. Dalam sekejap, sebuah kekuatan membuatku terperangkap di tempat, tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat para komentator ternganga. Ternyata, ini adalah keterampilan darah khas dari klan Singa Darah, Blood Fury Lion Roar Asteris. Keterampilan ini dapat membekukan lawan dalam radius 5 meter selama 2,5 detik. Bahkan Zhuang Huanshui tidak bisa menahan pujian untuknya. Namun, Wu Yue tampak sedikit kecewa padaku. Apa hanya itu kemampuanmu? Saat itu, serangan Suezua sudah jatuh. Serangan ini membuatkan aku kehilangan lengan kanan dalam sekejap. Dan ketika aku mencoba menarik diri, tulang kaki kananku juga patah begitu saja. Melihat itu, Suezua tertawa gila. Lalu, bagaimana kamu ingin mati? Namun dia tidak tahu bahwa semuanya masih dalam kendali saya. Saat dia menginjak tulang kakinya, kesempatan untuk membalikkan keadaan akhirnya datang. Kemudian, aku melemparkan pisau ke arahnya. Sementara itu, lengan yang terputus di belakangnya juga bergerak. Dengan mudah dia menangkis seranganku. Mengira aku sedang berjuang mati-matian. Dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakang.
Segera setelah itu, aku menggunakan keterampilan backstep asteris. Dua sosok menyerang dari dua arah, depan dan belakang. Secepat kilat, sebuah pisau menembus tubuhnya dari belakang. Sekejap kemudian, dia terjatuh. Saat itu,